Orang apa ora kepenak. Yang siki Ustaz wong Banyumas. Nah, ini maksud saya. Aku percaya ya bahwa tadi kehidupan seseorang sebenarnya sudah direncanakan atau ada jalannya yang direncanakan oleh Tuhan. Ya. Yang mungkin sering kita tidak mengerti. Kita sering mengeluh kenapa begini, kenapa begitu. Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi untuk kita semua. Saya Dr. NH di NH Podcast. Ya, alhamdulillah di ruang diskusi yang menghadirkan tentunya inspirasi, ya, kemudian kisah kehidupan, ya, para tokoh-tokoh nasional, insya Allah kita sama-sama nanti di bincang singkat bermanfaat. Dan hari ini luar biasa, saya merasa sangat terhormat ini, ya. Kita kedatangan tamu istimewa, gitu ya. Tamu kita tidak lain adalah Andi F. Noya. Ses, alhamdulillah. Terima kasih, Bang Andi. Terima kasih juga. Ya, beliau adalah seorang jurnalis, penulis, inspirator, ya, dan sekaligus pegiat literasi. Dan tentunya selamat datang di Kota Ngapak, Bang Andi. Orang apa orang kepenak? Orang apa orang kepenak. Yang siki Ustaz wong Banyumas. Nah, ini maksud saya. Sebentar, ini kan Andi F. Noya. Iya. Nah, F-nya itu apa? Flores. Memang dari Flores, Bang Andi? Nah, semua orang makanya disingkat karena ini menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ketika aku pakai Andi Flores Noya, orang kemudian menganggap aku dari Flores. Nah, karena itu disingkat Andi F. Noya. Bukan berarti aku nggak bangga ya sebagai orang Flores, tapi sebenarnya supaya tidak salah paham. Flores itu pemberian orang tuaku yang artinya bunga dalam bahasa Portugal. Oh iya, Portugal. Ya. Portugis lah ya. Karena kami itu waktu kecil itu, waktu orang tuaku ya tumbuh besar itu di Ternate. Sehingga banyak bahasa-bahasa Portugis yang masih hidup di sana. Nah, ketika dia bertugas di Surabaya, maka dia lahirlah Andi Noya, dikasih nama Andi Flores Noya. Dan itu yang membuat aku bingung, kenapa aku laki-laki dikasih nama bunga. Iya, tapi aku lahir di Surabaya, margaku itu Noya. Noya itu Ambon. Jadi aku kalau darah Ambon dari ayah, kemudian dari ibu darah Jawa, tapi ada Belandanya dikit. Jadi Portugis? Jadi karena tinggalnya aja ya. Jadi di Portugis Ternate. itu ada darah Portugis juga karena nenek dari ayahku itu ada keturunan Portugis. Biasa orang-orang di Maluku Utara sana banyak yang keturunan Portugis. Karena dijajah oleh Portugis dulu. Bukan dijajah. Lebih banyak datang orang-orang Portugis menjajah secara ekonomi, yaitu membeli semua rempah-rempah di daerah Maluku Utara. Dan mereka kemudian bertemu dengan mungkin ada gadis-gadis setempat dan beranak pinak di sana. Luar biasa. Berarti sekolahnya waktu itu pindah-pindah ya, Bang? Aku lahir di Surabaya, SD di Surabaya, kemudian pindah kelas 4 di Malang, kemudian ST ya, setelah tamat ST di Jayapura sampai STM kelas 2, orang tua meninggal, aku ke Jakarta ngenger sama kakak karena nggak ada biaya. Nah, ini yang nggak disangka-sangka pemirsa ini ya. Bang Andi ini jadi STM nih. Anak STM, sekolah tanpa mikir, sekolah tawuran melulu. Enggak itu dulu. Sekarang beda. Sekarang SMK bisa, Bang Andi. SMK bisa. Aku kenal ada salah satu tokoh penggerak SMK namanya Pak Marlok. Dulu adalah orang kepercayaannya dari Pak Bob Sadino. Dia ini maaf suaraku ya. Dia ini betul-betul pejuang SMK. Jadi aku sering diajak bagaimana kita mendorong SMK ini menjadi pilihan. Karena kita tahu sekarang ini belakangan ini vokasi itu menjadi alternatif untuk bisa mengejar ketertinggalan di dalam industri antara sekolah dan industri sering nggak matching.
kita lulus, industrinya udah lewat. Apalagi di era digital gini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang tenaga kerjanya dipersiapkan di sekolah, tapi ketika mereka lulus, teknologi udah berkembang begitu pesat, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Sehingga banyak juga pengangguran. Nah, di sini bagaimana peran dari semua para pelaku di pendidikan, terutama vokasi, itu bisa memikirkan antara kecepatan bergeraknya industri dengan ketersediaan tenaga kerja. Nah, aku kan pernah diajak diskusi juga, dan aku juga memandu diskusi itu antara industri, pendidikan, dan kemudian beberapa pegiat-pegiat non sekolah formal. Karena waktu itu Pak Jokowi baru pulang dari Jerman, dan kemudian dia melihat bahwa di Jerman lulusan-lulusan D1, D2, D3 yang vokasi itu gajinya jauh lebih besar daripada yang sarjana. Karena memang industri membutuhkan mereka. Jadi link and match dengan perusahaan itu biar itu penting langsung. Sekali. Karena kalau ya biasanya kurikulum, Bang Andi. Nah, kurikulum kalau kita ikut kurikulum di negeri ini, kurikulumnya 5 tahun baru diganti. Terlalu birokratif dan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang dijejalkan di situ. Jadi sehingga ini masih berdebat, ini masih ribut, industrinya udah bergerak terlalu jauh. Nah, itu kelemahan kita. Oke, itu nanti kita bahas. Tapi balik menarik tadi, kehidupan mungkin kecil sampai besar, dan Bang Andi ini sekarang luar biasa. Kenapa sampai ke Cantol sekarang di Banyumas ini, bisa cerita? Ini sebuah kota kecil lah mungkin lah ya, yang selama ini Bang Andi kan di kota-kota besar ya, Surabaya, di Jayapura, di Jakarta. Sekarang mungkin udah berapa? 3 tahun memang ada ya? Menuju 7 tahun. Wow, salah saya, maaf. 7 tahun. Karena kita baru ketemu, jadi kesannya aku orang baru. Nyong siki wis dadi wong Banyumas. Iya, sebenarnya Banyumas ki lho. Sedulur. Kencot terus ya, Bang. Lah, kencot terus warek aku. Gimana, Bang? Dulu awal-awalnya dulu. Memilih kota orang apa, orang Penak ini, Banyumas. Saya baru menyadari bahwa Banyumas ini adalah kota di mana, atau Purwokerto adalah kota di mana saya akan menua di sini. Itu kesadaran baru 18 tahun yang lalu. Walaupun dulu aku pernah naik Gunung Slamet, ya, tapi dilarang waktu itu karena hujan dan longsor. Sehingga kami waktu itu masih STM, ya, kelas 3 STM, waktu STM di sudah Jayapura. Mau naik. Kami sudah naik separuh jalan, tapi disusul, kemudian dilarang pergi karena katanya ada longsor besar waktu itu. Aku lupa tahun, berarti 80-an. Antara 81 kalau nggak salah. Ada longsor besar itu. Sudah di Gunung Slamet? Baru di tengah-tengah. Ya, maksudnya udah masuk. Sudah. Udah kenal Banyumas sejak STM berarti. Sudah, foto-fotonya ada aku bersama 7 teman. Terus tapi itu nggak ada getaran tentang Purwokerto atau Banyumas. Ya belum, sekedar naik gunung. Belum tersentuh ya. Nggak ada sama sekali kepikiran. Tapi 18 tahun yang lalu ketika mertuaku nyekar ibunya, istri di sini. Jadi nenek dari istriku yang dimakamkan di makam Purwokerto ini. Nah, di situ baru aku bilang sama istriku, kok aku hatinya deg-degan gitu loh. Bahwa ini adalah kota tempat kita pensiun nanti. Istriku nggak mau. Ya pokoknya enggak ya. Padahal istri harus di sini. Nah, jadi mertuaku ini tentara. Dia dari sini asalnya. Tapi istriku lahir di Semarang, besar di Surabaya. Dia nggak merasa ada ikatan emosional yang kuat dengan Purwokerto atau Banyumas. Dan kemudian ketika aku ajak pensiun di sini, dia bilang kalau pensiun lebih baik di rumah kami yang di BSD, karena sepelemparan batu ada satu rumah sakit. Ya, rumah sakit bagus. Nah, sehingga dia aneh gagasan untuk tinggal di kota kecil. Ya, waktu itu belum seramai sekarang. Enggak ini. Pasti nolak nih. Anak-anak kan ini karena pensiun yang menentukan kami berdua. Anak-anak tidak punya hak untuk menentukan di mana kami mau tinggal. Jadi ini pilihan kami. Nah, pilihan kami inilah yang yang menentukan. Akhirnya berdebat lah kami. Akhirnya lupa. Kemudian 8 tahun yang lalu, aku diminta memandu
acara pemberian penghargaan kepada sosok-sosok pemberdaya ekonomi oleh OJK. OJK ya. Nah, ada 5 orang yang mendapatkan penghargaan. Aku wawancarain, terus kemudian diberikan penghargaan. Salah satu adalah Kepala Desa Langgong Sari. Ini ketemu ini. Disitulah aku bertemu lagi. Dan aku merasa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua direncanakan oleh Tuhan. Iya. Ketika kita sering mengucapkan, sering memikirkan, ya, maka itu universe akan mendukung, ya. Semesta akan mendukung. Ada The Secret, ya. Kalau kita ingin sesuatu dan kita ucapkan, kita tuliskan, kita impikan, biasanya itu akan kembali kepada kita positif. Dan terjadilah itu. Aku percaya itu. Nah, karena aku selalu memikirkan Purwokerto adalah masa depanku atau masa tuaku, dan itu sering terucap. Nah, kemudian ketemulah itu dengan kepala desa. Aku tanya, berapa jauh Langgong Sari dari alun-alun? Dia bilang sekitar 25-30 menit. Apa bisa lihat gunung? Bisa. Apakah ada sawah? Ada. Apakah ada sungai? Ada. Apakah ada tanah dijual? Nah, itu baru dia bilang silakan datang sendiri. Datang aku ngajak istri yang nggak mau itu. Nah, tapi singkat katanya, akhirnya kami menemukan tempat yang aku betul-betul jatuh hati di situ. Dan kemudian kita membangun rumah masa tua kita di situ. Dan tempat itu konon katanya pembuangan sampah. Ya dulu artinya kalau kita bicara bahwa ini kebun belakang orang kan kita tahu di sini kan. Iya, apalah gitu bakar sampah di situ, ada empang di situ dan seterusnya. Tanah tidak menarik gitu loh ya. Bagi masyarakat desa, tanah belakang itu selalu tidak menarik. Iya. Ya sekedar tumbuhan pohon ada di situ banyak sekali pohon kelapa, tetapi mereka melihat bahwa ketika aku menawar tanah mereka, di situ mereka melihat ada peluang juga untuk mendapatkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang mereka sudah rencanakan tapi belum mereka putuskan karena tidak ada pendanaan. Nah, mudah-mudahan itu akhirnya ketemu antara kebutuhanku dengan kebutuhan warga yang sekarang menjadi tetangga. Luar biasa. Tapi spill sebentar ini. Di situ ada sepetak tanah itu tanah teman saya namanya Profesor Arif. Sekarang dia ngajar di Amikom Jogja, Pak. Pernah cerita, dibeli tanah gue, bangga dia. Dibeli ada yang, oh iya salah satu. Gitu, Pak. Biar nanti kalau lihat nanti. Pernah saya ceritain nanti dulu. Di, apa namanya, itu view ya, untuk melihat view dari Gunung Slamet, gitu ya. Karena semuanya sawah, ya, gitu ya. Yang dilihat memang Gunung Slamet. Gunung Slametnya, kena view yang eksotiknya di sana. Bagi orang desa kan melihat gunung sesuatu yang biasa saja. Lihat sawah bahkan mungkin stres kalau sawahnya kemudian gagal kan. Tapi buat kami atau kita orang kota lihat sawah itu sesuatu yang menyenangkan sekali. Jadi aku ini karena masa kecilku di Malang itu tinggal dekat sungai, kemudian di hutan bambu, dan itu mengembalikan nostalgiaku bahwa kehidupan di desa tenang ya. Kemudian bambu-bambu, makanya aku nanam bambu di White House. Oh iya, bambu ini yang ada villa juga ya ternyata. Bambu petung ya. Aku suka sekali, dan bambu-bambu kecil, bambu Jepang juga aku tanam. Aku suka sekali. Di rumahku bahkan di BSD kami punya, tapi bambu kuning di sana supaya lebih gampang merawatnya. Jadi aku mungkin ya nostalgia bahwa aku pernah hidup di desa. Aku ingin tua juga di desa. Iya, kembali lagi ke desa. Membangun desa insya Allah. Iya. Dan kita kembali ke masa kecil sebentar, Kang. Jadi kita tidak terlepas ya, kita lahir dari ibu ya, Pak. Ya, mungkin salah satunya mungkin orang kadang melihat suksesnya ya. Orang nggak melihat suksesnya dulu. Sekarang orang lihat Messi sukses, dulu nggak melihat waktu prosesnya dia nggak punya sepatu, jatuh bangun, dan lain sebagainya. Nah, termasuk ini Bang Andi ini kan artinya kita mungkin bisa diceritakan waktu perjuangan tadi kan sampai ayah meninggal ikut ngenger istilahnya, ngenger kakaknya numpang hidup. Nah, dulu gimana nih sama ibu mungkin biar. Iya, aku percaya ya bahwa tadi kehidupan seseorang sebenarnya sudah direncanakan atau ada jalannya
yang direncanakan oleh Tuhan. Yang mungkin sering kita tidak mengerti. Kita sering mengeluh kenapa begini, kenapa begitu. Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Aku juga dulu marah pada Tuhan. Karena aku lahir ketika orang tua miskin. Dan ketika mereka miskin, mereka bercerai. Ya berpisah. Aku ikut ibu. 2 kakak laki-laki ikut ayah. 2 kakak perempuan dititipkan di panti asuhan. Ya. Karena orang tuaku memang tidak sanggup untuk membiayai. Aku terlalu kecil untuk ditinggal di panti asuhan. Berarti anak nomor... Aku nomor 5. Ragil. Ragil. Sama nih. Ini ragilan manja katanya. Iya. Ternyata bebannya jatuh ke ragil semua dalam kehidupanku. Kebalik. Dalam kehidupan dan kemiskinan itu aku masih kecil. Jadi aku tidak menikmati sesuatu yang bisa dinikmati oleh anak-anak pada umumnya. Kemudian karena ibuku tukang jahit, kami sering tinggal, bukan sering, kami pernah tinggal juga di garasi rumah orang, di kamar pembantu. Ya kehidupan kami begitu. Sampai saat bahkan sekolah, sekolahku juga pindah-pindah. Ya, aku pernah nggak naik kelas 2 kali di SD. Bukan karena bodoh, tapi karena nggak keurus oleh orang tuaku. Ibuku kan harus cari uang, cari makan. Aku menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan sekolah sendiri, setrika sendiri, nyuci baju sendiri, sepatu robek-robek itu aku pakai, terus jalan kaki. Jadi aku yang menentukan hari ini mau sekolah atau tidak. Kalau tidak, aku sampai di taman lihat orang main volley, main apa, terus waktunya pulang aku pulang. Sehingga akhirnya absensinya kurang, sehingga nggak naik kelas, malu. Ini banyak main itu. Pindah lagi ke sekolah yang relatif sekolahnya orang kaya. Karena ternyata nggak bayar. Karena yang punya sekolah itu adalah langganan jahit ibuku. Tapi aku nggak cocok di situ karena nilai-nilainya nggak sesuai. Kalau di tempat lama, prakarya itu harus dikerjakan di sekolah menggunakan peralatan yang dibawa dari rumah. Tidak boleh dikerjakan orang tua atau orang dewasa. Nah, tapi di sekolah baru ini, prakarya yang menjadi kebanggaanku karena aku pintar sekali bikin prakarya yang selalu dibanggakan oleh guru-guruku di sekolah lama. Di tempat ini aku kaget karena prakarya itu dibawa anak-anak yang sudah jadi. Di situ ada kapal di dalam kaca, ada patung petani main suling dari kayu. Yang jelas-jelas itu beli dari toko. Tapi oleh guru dikasih nilai 9, 10. Sementara prakaryaku yang belum jadi itu dikasih 5. Aku nggak tahan, minta keluar dari sekolah itu. Pindahlah kami ke Malang. Di Malang juga dapat ya subsidi lah. Zaman dulu itu orang kaya membayar orang miskin. Jadi aku masuk di sekolah namanya Sang Timur. Nah, karena orang tua itu tukang jahit dan memang relatif penghasilannya nggak jelas, maka aku termasuk orang yang disubsidi oleh murid-murid yang kaya. Oh, sharing lah ya. Itu ya sharing. Nah, kelas 4 baru aku pindah ke Jayapura karena orang tuaku, ayahku, tugas mulai menghubungi ibuku. Udah, anak yang paling kecil ikut aku aja. Aku pikir dari kemiskinan ini aku akan keluar. Tapi ternyata dari kemiskinan yang satu kembali masuk ke kemiskinan yang lain. Di Jayapura itu. Ayahku di Jayapura cuma tukang betulin mesin tik. Oh, Masya Allah. Jadi menyedihkan lah. Itu kalau aku lihat kami, pertama kali aku turun dari kapal aja, rumah kami ya sedikit lebih besar dari studio inilah. Tapi 4x4 gitu, bawah tanah, atap genteng seng, terus ini triplex, di depan ada tumpukan kayu. Bukan mesin tik rusak. Oh, yang dibenerin itu. Benerin, dibawa pulang, yang ada dipretelin di kanibal gitu ya. Kan kehidupanku seperti itu. Hanya 2 dipan, ada pakai horden yang penuh dengan bercak darah nyamuk karena di sana kan malaria. Iya, betul, terkenal. Nah, jadi itu kehidupanku dan karena orang tua aku bilang aku nggak bisa sekolahkan kamu lebih tinggi lagi. Kamu masuk ST, sekolah teknik setingkat SMP. Lulus ST. masuk STM. Lulus kamu kerja. Tapi orang tua aku meninggal ketika aku di kelas 2 STM. Ditinggal ibu itu ya? Nggak ada duit lagi, terpaksa ngenger sama kakak, numpang kakak. Tapi numpang itu pun aku bilang, jadi pengalamanku yang aku dulu merasa sengsara, aku merasa kemudian, oh Tuhan sedang menggembleng aku sejak aku bayi. Sampai aku ya remaja.
Karena di situ aku punya keterampilan yang nggak semua laki-laki punya. Aku ini pinter jahit. Aku ini kalau cuci piring lebih bersih dari istriku. Aku kalau cuci baju lebih pintar dari istriku. Ngepel juga gitu. Ngepel jago. Ngerawat anak. Anak mau step, mau sakit, aku bisa tahu persis apa yang harus dilakukan. Itu didikan Tapi dari... instalasi listrik aku juga bisa. Iya, karena dari ST tadi ya, Pak. Bahkan aku di rumah ini aku desain, aku arsiteknya, aku bisa menggambar potongan AB, pandangan atas, pandangan bawah, samping kiri. Aku jago. 3 dimensi. Jadi aku juga pintar menggambar. Oh, yang di kemarin kan ada acara kebangsaan, kemarin saya lihat gambar-gambar di itu Bang Andi yang gambar. Kan di Aku lupa yang toilet, mana itu. yang kecil-kecil kotak itu. Pokoknya aku pintar. Dulu aku pernah kuliah, tapi nggak lulus. Jadi aku ini drop out. Sampai hari ini aku bukan sarjana. Luar Dengan biasa. menggambar, aku cari uang, jualan kartu-kartu ucapan selamat hari Natal lah, Lebaran, tahun baru, ulang tahun, semua teman-teman pesan ke aku di kampus. Dari situ aku dapat duit dan aku sudah mulai pandai menulis cerpen, ya, bikin karikatur yang aku kirim ke majalah-majalah, ke surat kabar. Dari situ aku dapat. Jadi aku sudah cari uang sejak aku kuliah itu. Iya, luar biasa ini. Nah, tapi akhirnya drop out juga. Nggak punya duit. Nggak cukup duit. Kehidupan Bang Andi itu penuh keprihatinan istilahnya orang Jawa ya. Jadi perjuangannya luar biasa gitu ya. Karena orang melihat kan sekarang Bang Andi sukses gitu ya, Bang ya. Tapi di tengah keprihatinan itu kan Bang Andi kapan menyukai buku? Nah, itu kan awal mula seneng jurnalistik juga ya, buku itu ya. Karena dengan baca buku kan insya Allah akan memperluas cakrawala. Nah, kapan itu? Keterbatasan dengan buku kan waktu itu kan mahal-mahal gitu. Ya, sukses itu relatif ya. Orang bisa lihat aku sukses, bandingannya apa. Tapi kalau bandingannya masa laluku, ya pasti aku sekarang sukses. Karena kehidupan secara ekonomi lebih baik jauh daripada masa laluku. Ya, relatif dulu. Tapi dibandingkan yang lain, mungkin nggak ada apa-apanya. Jadi relatif. Nah, aku ini beruntung. Karena dalam kemiskinan kami, ibuku itu kalau aku ulang tahun dikasih hadiah buku. Oh, itu. Nah, prakarya tadi yang membuat guru-guru kagum, itu dari buku yang dikasih oleh ibuku ketika aku ulang tahun. Di situ bagaimana membuat permainan dari bahan-bahan bekas. Nah, guru-guru dulu kalah sama aku. Mereka kagum karena kok bisa aku ada ide-ide banyak. Padahal itu sebenarnya niru dari buku. Nah, aku baru sadar, wah, buku punya kekuatan yang luar biasa. Karena zaman aku dulu, prakaryanya tuh urusannya cuma asbak. Asbak dari lempung itu loh. Dikasih minyak goreng itu bekas, terus dijemur, keras. Ada yang dicat, ada yang macam-macam. Tapi ya vas bunga, asbak, dari kakak-kakak kelasku itu aja yang dipajang. Tinggal bagaimana bentuk dan seterusnya. Sangat tidak kreatif. Jadi begitu aku datang dengan ide-ide kreatif yang aneh-aneh, guruku kagum sekali. Nah, jadi di situ kekuatan. Kemudian ibuku ini dengan segala daya, dia juga mendorong aku untuk membaca kan. Nah, nenekku itu adalah yang termasuk membuat aku punya kesadaran atau minat baca karena dia pandai bercerita. Nenekku. Terus ibuku memang tidak punya waktu untuk bercerita, tapi dia memberikan aku buku. Pokoknya ada duit sedikit dia belikan buku, ada duit sedikit dia belikan buku. Jadi aku merasa buku itu adalah sumber segala macam cerita-cerita yang banyak temanku nggak tahu. Kebetulan kami di Malang tinggal di persewaan komik. Ini nih komik ya. Zaman dulu komik dilarang. Anak-anak nggak boleh baca komik dulu. Tapi sembunyi-sembunyi gitu ya. Sembunyi-sembunyi. Tapi aku berteman sama itu, jadi aku main-main ke tempat dia. Ketika orang tuanya lengah, aku baca buku. Jadi Godam, ya. Sekarang itu Kopingho. Kopingho itu bukan komik, lebih bacaan dulu. Ya, itu yang sebenarnya paling nggak boleh. Ya, Kopingho itu waktu itu kami kecil. Tapi kalau komik-komik pahlawan-pahlawan itu ya, Gundala Putra Petir gitu loh, Pangeran Melar itu hafal gitu aku. Nah, di situ minat bacaku meningkat.
Kemudian tumbuh dewasa, aku melihat bahwa hidupku ini banyak ditentukan oleh bacaan atau buku-buku bacaanku. Misalnya ya, satu titik aku merasa bahwa sebagai jurnalis di surat kabar, Itu pertama di mana? media cetak. Pertama jurnalis. Aku pertama jadi jurnalis itu di majalah Tempo. Oh, langsung Kemudian Tempo Bisnis ini. Indonesia. Iya. Tempo mendirikan Bisnis Indonesia. Oke, Andrew Adalah toko-toko Iya. pemilik saham Tempo bikin koran. Ada Erik Samola, ada Ciputra, Sukamdani, ada Subronto Laras. Iya. Itu mereka sepakat bikin Media. koran ekonomi. Oke. Nah, aku dirayu oleh salah satu orang Tempo untuk pindah ke situ. Aku tertarik karena Tempo terlalu besar dan aku merasa nggak bangga. Aku bukan pendiri, bukan orang pertama. Tapi kalau di sini aku orang pertama. Iya. Jadi bangga sekali kita bahwa kita menjadi 19 wartawan pertama di sini. Tapi belum lama, baru 1,5 tahun, Tempo bikin majalah namanya Matra. Iya. Aku dirayu oleh orang Tempo untuk pindah. Jadi masih dalam lingkup Tempo kan? Masih kelompok Tempo. Kemudian tahun 92 aku dirayu, dibajak oleh Surya Paloh untuk pindah ke Media Indonesia. Karena aku dulu pernah ngelamar, sebelum prioritas aku lolos, tapi aku lebih memilih Bisnis Indonesia. Nah, karena ini koran politik, aku ingin belajar ekonomi. Karena aku lemah di situ. Nah, kemudian sudah kami Media Indonesia. Nah, pada saat aku di Media Indonesia, aku sudah level tinggi di sana, orang ketiga. Aku baca buku judulnya Who Moved My Cheese. Oke. Ini cerita tentang 4 tokoh lah, 2 tikus, 2 lagi kurcaci, orang-orang kecil itu. Iya. Nah, ini adalah nilai yang kemudian membuat aku sadar bahwa kita nggak boleh berada di comfort zone. Kenapa? Karena di dalam cerita itu 4 figur ini di dalam sebuah labirin yang penuh dengan keju. Who moved my cheese? Siapa yang memindahkan kejuku? Itu judulnya. Nah, kenapa? Di dalam labirin itu digambarkan sebenarnya kehidupan. Ya, di dalam aku membayangkan ruang-ruang yang ada. Di dalam ruang itu penuh dengan keju. Mereka terbiasa hidup enak. Kapan mau makan keju, ada, tinggal nyomot di dinding lah kira-kira gitu ya. Sampai satu hari keju itu habis. Nah, kalau keju habis, lalu apa yang terjadi? Nah, ini yang digambarkan untuk menjadi pemikiran kita tentang satu hari kelak. Kalau kita merasa nyaman di satu tempat, kita akan digilas oleh zaman. Karena pada saat kejunya habis, nah, katakanlah 2 kurcaci ini bilang, yang satu bilang, siapa yang memindahkan keju kita? Gitu. Terus, aku akan menunggu sampai satu hari keju itu akan kembali. Yang satu tadinya ragu-ragu, dia bilang, antara aku harus keluar dari labirin ini atau harus tinggal. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari labirin ini untuk mencari keju yang lain. Ternyata di luar sana lebih banyak keju. Betul. Tapi dia ada ketakutan untuk keluar dari tempat di mana selama ini dia mendapatkan kenyamanan itu. Nah, aku merasa, wah, aku udah sampai pada tingkat tinggi, sementara dunia udah berubah nih. Mulai ada jurnalisme broadcast. Jadi mulai TV, mulai ada berita. Mulai Ya. Radio udah lewat ya, Pak. Tapi ini televisi nih. Radio, aku 6 tahun di radio. Ya, memandu acara, jadi host juga untuk berita. Tapi menurut aku kurang keren itu. Kurang keren dalam pemahaman, ada satu tantangan besar yang lebih, yaitu televisi. Nah, aku dirayu untuk pindah dan aku berpikir, sementara aku di sini sudah keren banget, aku pimpinan ini, udah top lah. Tapi di satu sisi aku melihat, Teringat buku tadi ya, di luar masih banyak di luar kue. sana jangan-jangan ada tantangan yang lebih menarik. Tapi kalau aku berada di sini, aku udah nyaman. Akhirnya aku memilih mengundurkan diri dari Media Indonesia. Tapi ketika minta izin sama Surya Paloh, sang pemilik, dia bilang nggak ada. Kita bikin televisi. Kamu kurang apa tantangan yang aku kasih di sini? Muncul Aku bilang, gitu ya. aku mau masuk satu bidang yang berbeda, yaitu televisi. Kita bikin, lahirlah Metro. Aku disuruh mimpin Metro TV. Itu awal mula itu. Awal mula tahun
1999, tapi kami mengudara pertama kali tahun 2000. Nah, Who Moved My Cheese itu buku yang menginspirasi aku untuk jangan merasa nyaman di satu tempat, walaupun di situ kita hebat. Karena kalau kita merasa bahwa di comfort zone itu kita udah nyaman, udah merasa hebat sekali, tidak tertandingin, merasa gajinya cukup, selesai hidup kita. Maka aku ingin berkembang ke bidang yang lain. Dan kemudian yang mengantarkan aku pada aku yang sekarang ini. Jadi itu keyakinanku tentang buku. Nah, karena aku dulu suka buku dan tidak mampu beli, maka ketika aku menikah sama istriku ada perjanjian itu, bahwa sebagian dari gaji kami itu aku dapat jatah 300.000 ya untuk buku. Jatah khusus setiap bulan. Karena 300.000 itu nggak cukup, jadi aku beli buku-buku loakan itu di Kuitang atau di Pasar Senen. Jadi aku buku-bukuku semua buku-buku bekas, dan aku di rumah punya perpustakaan dari buku-buku. Jadi aku sangat menghargai buku. Yang di rumah sekarang? Dulu rumahku itu rumah BTN. Ya, kami beli rumah yang angsurannya 113.000 itu aku ingat. Ya, jadi kami tinggal di rumah BTN, dan di situ aku mulai beli buku karena aku merasa. Nah, dalam perjalanan hidupku ketika ada Kick Andy, aku merasa bahwa banyak anak-anak seperti aku ingin baca buku tapi tidak punya kemampuan untuk membeli buku. Maka sepanjang Kick Andy aku bagi-bagi buku. Iya, sering saya lihat itu. Ada bahkan datang hanya untuk buku ya. Ada yang datang yang memang untuk bukan untuk buku. Kick Andy. Bukan. Dia mungkin di studio tidur-tidur, yang penting nanti dapat buku. Karena semua orang dapat buku. Iya, betul. Tapi yang menarik ini, sekalian nyambung ini, Bang Andi. Awal mula Kick Andy ini, nama ini kan namanya kan Andi F. Noya. Iya. Kick apa itu? Jadi ketika aku jadi pemimpin redaksi, itu kan aku hanya mau wawancarain orang-orang penting aja. Sebenarnya aku di balik layar. Nah, tapi ketika presiden, ketika menteri, ketika orang-orang penting datang, aku yang wawancarain. Nah, ini dilihat oleh bosku, wah, Andi Noya sebenarnya punya talenta. Dia kalau nanya pedas, tapi orang nggak sakit hati. Dia bilang, kamu harus bikin satu program. Dulu program itu mau meniru Larry King ya, one to one gini. Keras lah, kita bicara politik, kita bicara itu, tapi keras. Nah, tapi ketika rejim Orde Baru jatuh, semua orang kan berani berbicara. Semua orang berani maki-maki. Jadi kebebasan berbicara tiba-tiba sampai pada tingkat yang paling ekstrim. Orang mau ngomong apa aja, boleh. Dulu kan nggak boleh. Sehingga aku bilang berisik banget orang-orang ini. Nah, aku nggak mau berada di wilayah orang-orang berisik. Sehingga mendiskusikan kembali konsep. Nah, waktu itu aku tertarik karena aku banyak bacaan-bacaan yang inspiratif tentang kisah-kisah sukses orang-orang kecil yang kemudian memberikan dampak. Aku bilang konsepnya kita niru Oprah Winfrey aja. Jadi cerita-cerita tentang kebaikan. Nah, lahirnya Kick Andy dengan konsep itu. Tapi terlanjur namanya udah Kick Andy. Logonya udah jadi. Teman-teman yang bikin ini bilang, Bang, udahlah pakai aja itu. Nggak cocok sebenarnya Kick Andy. Kick Andy kan nge-kick. Nah, jadi ini, kejam ini. Berubah jadi lembut ini, tapi namanya tetap Kick Andy. Nah, lahirlah konsep bagaimana kita menceritakan hal-hal baik. Semua orang tertawa zaman itu. Kenapa? Yang ada kan gosip-gosip ya tentang perceraian artis perselingkuhan, terus ada tentang kriminal. Itu ratingnya tinggi sekali. Darah-darah, orang ditembak, orang dibunuh dan seterusnya. Tiba-tiba lahir Kick Andy, cerita tentang orang kebaikan. Dia bilang, bakal mati ini, nggak lama lagi. Apalagi hostnya garing gitu kan. Hostnya waktu itu keriting itu? Keriting. Ya, suaraku kan cempreng, nggak menarik. Aku nggak bisa, halo, apa kabar? Aku kan nggak, aku opening ya sebagai jurnalis. Dan nggak boleh aku mendorong orang kalau nggak nangis, kita bilang, ya Bu, kasihan supaya orangnya nangis. Nggak ada. Kalau dia mau nangis-nangis, nggak nangis ya nggak apa-apa. Sehingga nggak ada rekayasa di situ, nggak ada settingan di situ. Semua berbasis pada karya jurnalistik. Nah, itu dianggap garing kering. Harusnya kan lebih heboh, lebih rekayasa gitu-gitu dan seterusnya. Nah, jadi awal-awal banyak orang
nggak yakin Ki Candy itu akan bisa sukses. Tapi faktanya Ki Candy sampai hari ini masih ada. Masih ada itu? 20 tahun. Tiap Sekarang kita masuk ke sekolah kampus-kampus. Oh, berarti outdoor. Iya. Nah, dulu kan mendatangkan di studio Di ya? studio. Iya. Di studio ini kan segmentasinya menurut aku ini relatif orang-orang yang sudah berumur juga, ya 40 tahun ke atas. Nah, 12 tahun yang lalu aku melihat bahwa ada yang salah dengan mindset anak-anak muda. Karena aku lihat startup mulai tumbuh kan, mulai rame orang bikin startup. Karena di Amerika, di beberapa negara, bermunculan. anak-anak muda umur 27 tahun miliuner karena dibikin startup A, startup B ya, dan seterusnya. Anak-anak Indonesia dan seluruh dunia juga mengikutinya. Jadi banyak anak-anak membangun atau memulai startupnya dengan pemahaman abis ini nanti aku akan kaya raya. Cuma pakai t-shirt aja, skateboard, celana jeans, satu Nyantai lah cash, gitu tapi orangnya, duitnya miliunan. Nah, aku merasa ada yang salah kalau itu dikembangkan. Semakin aku yakin itu salah ketika muncul anak-anak muda yang flexing. Jadi tampil bahwa sukses itu ada Lamborghini, punya 32. Sukses itu kalau hidupnya ya di hotel-hotel yang mewah lah, berbintang, wah gitu lah ya. kemudian naik private jet dan seterusnya. Nah ini berbahaya karena nggak semua anak-anak terutama anak daerah punya kesempatan. Betul. Dan kemudian belakangan kita tahu bahwa yang flexing itu justru mengambil jalan yang salah, masuk penjara dan seterusnya. Jadi ini berbahaya sehingga aku mulai waktu itu aku bikin di Kompas TV. Ya bingung ya, aku orang Metro tapi bikin di Kompas karena waktu itu aku tidak ada kecocokan dengan CEO. Bukan satu grup. Oh, beda. CEO ini aku nggak cocok, jadi aku minta keluar tapi nggak boleh keluar juga. Akhirnya aku bilang aku punya kebebasan untuk bikin apa aja di luar boleh. Terus akhirnya aku ke sini ke Kompas karena Kompas minta aku juga memandu acara. Lahirlah Big Bang. Nanti nonton aja masih banyak Big Bang ya masih ya, iya. Di YouTube mungkin ya. Nah 2 tahun kemudian memang akhirnya Metro meminta aku kembali. Aku kembali bikin Big Circle. Di mana cerita-cerita ini mengenai kewirausahaan socialpreneurship. Jadi kamu boleh sukses, kamu boleh kaya atau harus kaya, tapi semua itu harus punya dampak bagi orang banyak, ya. Sehingga untuk petani, kamu ciptakanlah aplikasi-aplikasi yang membantu petani, membantu nelayan. Kamu ambil bahan-bahan material itu dari kebun-kebun yang dikelola oleh petani, oleh masyarakat. Kamu harus mampu berdaya untuk ibu-ibu, untuk anak-anak penyandang disabilitas, untuk anak-anak putus sekolah, dan seterusnya. Jadi aku mulai menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang sukses itu harus berdampak. Berkontribusi. Iya, itu yang aku lakukan. Dan kemudian masuk ke studio lagi, tapi aku bilang enggak, belum selesai misiku. Aku berhentikan ini, aku kembali ke kampus-kampus. Jadi kami sekarang ini ke kampus-kampus. Keliling kampus ya. Iya. Nanti masih Metro dalam hal ini yang Masih, programnya. aku nggak boleh keluar dari Metro. Aku ini dianggap pendiri Metro. Nggak boleh meninggalkan Metro. Banyak tanggung jawab. Aku udah pamit. Aku bilang waktu itu 60 tahun aku udah pamit sebenarnya. Artinya 7 tahun yang lalu. Sekarang umurku 67. 60 umurku aku bilang aku selesai. Karena aku merasa ada misi lain yang aku inginkan, yaitu bagaimana aku bisa berdampak bagi banyak orang lebih daripada sekedar aku sebagai jurnalis. Aku mau membantu karena aku punya akses yang luar biasa kepada semua sumber-sumber pendanaan. Itu yang kemudian sekarang aku lakukan di Banyumas. Bukan di Banyumas sebenarnya. Aku ke Lamalera di NTT, aku ke Aceh Tamiang kemarin, aku ke Batang Toru, aku ke Ternate udah lama enggak, tapi dulu iya. Terus kemudian ke Bali juga bantu masyarakat di sana, mulai dari bikin embung ke Pacitan. Kemarin ke Pacitan tempatnya Pak SBY, kami bangun embung ya, tentu membawa serta perusahaan-perusahaan besar, Coca-Cola misalnya. Kami bikin solar panel, kami terus ke Magot itu di mana-mana. Tanam
tanaman, sekarang tanaman buah di Papua. Di IKN kami tanam 10.000, di Papua ini udah 20.000. Di sini ada di Banyumas, terutama Cilongo ya. Langgong Sari. Langgong Sari itu udah 18.000 bibit duren kami bagikan gratis untuk Kayaknya ada masyarakat. perpindahan ini. Dulu di Kemeranjan ya, sekarang pusat duriannya di Cilongo. Karena memang sudah Banyumas ini kan sudah terkenal. Terus kemudian aku minta Menteri Pertanian misalnya minta duit, minta Menteri Pertanian yang lama sama Menteri Desa yang lama aku dapatkan untuk bikin gudang untuk gula semut, terus untuk mesin pengering. Terus kemudian ya banyak lagi program sosialku termasuk revitalisasi Banyumas Kota Lama dan banyak kegiatan. Nah, itu yang membuat aku merasa itulah hidupku sekarang. Tapi tetap aja aku juga menyadari bahwa figur aku sebagai jurnalis dan punya Kick Andy itu tetap punya andil. Karena orang mengenal aku masih. Dan belakangan kan aku punya benihbaik.com. Nah, itu yang saya tanyakan. Itu sebuah organisasi free untuk kemasyarakatan sosial gitu ya? Itu startup sebenarnya. Startup ada investornya ya. Di situ ada beberapa. Yang memang paling besar di situ adalah Grab sama Alpha JWC. Tapi untungnya dan banyak yang individu-individu ya, teman-teman yang chip in di dalam situ. Untungnya aku bertemu dengan orang-orang baik yang tujuannya bukan semata-mata untuk bagaimana uangnya kembali berlipat-lipat ya. Tetapi bagaimana organisasi ini atau lembaga ini itu bisa berdampak. Dan itu yang aku lakukan bersama benihbaik.com sampai hari ini. Nah gitu ceritanya. Kayaknya bisa kolaborasi nanti. Iya, banyak sebenarnya teman-teman yang punya visi kami di kebetulan di Unsud ya, kami sebut aja gitu. Artinya mendidik para cendekiawan nanti. Artinya gayung bersambut ya. Di sini ada inspirator ya, Bang Andi ya, nanti bisa terus banyak, hampir mungkin ada 12 bidang kami itu di Unsud itu ya, nanti bisa kolaborasi semua nanti dengan Benihbaik ya, Bang Andi ya. Bagus, aku udah ketemu kan teman-teman Unsud ya, aku selalu rajin juga bicara di depan mahasiswa, aku sering bicara di Unsud ya, pindah-pindah lah. Bidang studinya di UIN, pertanian, kemudian di UMP, di banyak semua aku datangin. Karena aku ingin bahkan di pesantren-pesantren aku datang untuk mengubah mindset anak-anak untuk masa depan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Jadi begini, aku juga terpengaruh ketika muncul sebuah buku mengenai Blue Ocean Strategy. Kalau nggak salah penulisnya ini kan orang Korea Selatan nama Chin Kam ya sama Rene orang Amerika, profesor dua-duanya. Mereka ini konseptor tentang satu strategi persaingan bisnis, di mana kalau kita bilang Red Ocean itu kan tempat di mana semua orang ada di sini. Betul. Semua orang bikin bisnis yang sama di sini, jadi penuh persaingan ketat, kejam. Kenapa nggak menciptakan Blue Ocean di mana orang belum ada, kita duluan yang ada di situ. Aku melihat misalnya pertama kali datang ke desaku atau ke kecamatanku, aku melihat kalau ngobrol dengan kepala desa satu bikin apa laris rame, yang ini ngikut, yang itu juga ngikut. Jadi produknya sama. Akhirnya kan ini sepi, terbagi. Orang bosan. Nah itu yang terjadi dan itu sebenarnya potret dari skala yang lebih besar, yaitu Banyumas. Situ berhasil bikin apa, dia ikut. Ada produk apa yang laris, semua ikut. Akhirnya ini jadi Red Ocean, di mana persaingan jadi ketat, orang jadi bosan dengan semua apa yang ditampil. Bikin kopi ini, kedai ini, wah semua, kafe ini. Ini yang terjadi sekarang. Aku lihat ada baru lagi sekarang, ramai sekali. Nanti sepi lagi nih. Orang berbondong-bondong pindah lagi yang ramai. Jadi ekosistemnya nggak dibangun. Nah, ini yang menurut aku, termasuk aku dulu kan, aku bikin Kick Andy dulu, ini termasuk Blue Ocean. Orang nggak tertarik nonton hal-hal baik, hal-hal positif. Yang bagus itu
bad news is a news. Jadi yang jelek-jelek, kriminal, perceraian, perselingkuhan, yang diangkat itu ya. yang naik ratingnya. Nah, telenovela dulu itu Sinetron, tinggi sekali, sinetron. Nah, yang ini sepi. Aku masuk di sini. Tapi faktanya sekarang kisah-kisah inspiratif kan mulai banyak. Ini sekarang udah jadi Red Ocean juga. Nah, tetapi Red Ocean-nya ini mereka hanya menceritakan tentang kebaikan tapi tidak melakukannya. Nah, aku sekarang punya banyak cerita. Aku cerita tentang apa yang aku lakukan dan seterusnya. Dan aku mengundang orang-orang yang juga melakukannya, bukan cuma teori. Kemas ya, Pak. Iya. Misalnya terakhir ini aku wawancara ini, harusnya baru keluar ini. Ya, nonton aja di YouTube. Di Metro TV juga? Iya dong. Programnya. Tapi di YouTube-nya. Kami kan punya TikTok. Aku setiap Jumat ini live TikTok. Terus kemudian Instagram. Tapi kemarin misalnya aku ngundang Sawitri. Sawitri ini kan kita tahu model Indonesia yang kemudian jadi model dunia. Dia dulu dibully karena tinggi, kurus, hitam. Gitu loh. Menurut orang-orang nggak cantik sama sekali. Tapi hari ini kekurangan dia menjadi kelebihan. Karena ternyata di mata modeling internasional yang kurus, hitam, nggak cantik itu menurut versi Indonesia seksi atau justru punya nilai lebih. Sehingga dia muncul, dia sekarang jadi model yang terkenal. Nah, dia mau keluarin buku. Jadi aku undang di acara Ki Candy di kampus ya. Dia karena lulusan pariwisata juga. Jadi aku undang di Institut Pariwisata Trisakti. Oh, lulusan Trisakti juga dia? Bukan. Oh, kan momennya aja ya? Iya. Momennya aja karena supaya pas. Iya. Nah, yang menarik, aku undang satu lagi dosen di situ yang kemudian aktif juga mengajar dan aktif punya organisasi dan dapat banyak penghargaan. Dia ini ternyata sumbing. Nah, aku kan operasi sumbing di mana-mana. Aku operasi katarak di mana-mana. Aku ini ketua Komite Mata Nasional. Jadi operasi gratis katarak di sini aku operasi sering. Terus kaki palsu, aku kasih kaki palsu. Kan di belakang Ki Candy itu ada Ki Candy Foundation. Jadi banyak sekali kegiatan sosialnya. Nah, waktu ketemu namanya Amabel. Amabel, waktu itu kan aku lihat jahitan, tapi suaranya sengau. Aku bilang, Amabel, artikulasimu agak susah dipahami. Kamu langit-langit ya, langit-langit terbelah gitu. Ya udah operasi, udah, tapi belum nutup betul. Aku bilang, umurmu berapa? 27. Oke, kamu mau nggak dioperasi lagi? Mau. Ngomongnya memang kasihan. Mau Andi, saya udah lama kepengen ngomong, saya bisa jelas gitu kan. Nah terus aku bilang, oke, nanti aku belum tahu umurmu. Biasanya yang aku operasi itu anak-anak masih kecil-kecil. Satu diantaranya ini ada dokter bedah Banyumas baru meninggal. Oh iya, belum lama ini. Nah, dia datang main-main ke rumah, aku cerita atau istriku lebih aktif bercerita bahwa kami sebenarnya bantu salah satu panti asuhan di Serayu, Bunda Serayu itu. Salah satu anaknya juga sumbing. Operasinya agak kasar karena ini bakti sosial, anak-anak muda yang jahit. Dokter muda. Kita laporkan ke dokter bedah ini, terus dia bilang, udah sini, aku dibongkar lagi, dijahit lebih halus. Karena ini perempuan ini masa depannya. Nah, Amabel juga bilang, Amabel, kamu mau nggak dioperasi ulang? Mau. Nah, waktu selesai acara, aku tampilkan dia sebagai pembicara. Nanti nonton aja di Ki Candy Goes to Campus. Aku bilang, terus waktu aku turun, ibunya datang. Kan dia datang sama ibu bapaknya. Pak Andi, tadi tawaran Pak Andi serius nggak? Oh, saya serius. Saya biasa operasi sumbing. Kami kepingin sekali. Amabel juga mau. Oke. Nah, sekarang udah dalam proses untuk dioperasi ulang nih. Ya, antrian istilahnya. Ya, ternyata bisa. Umur 27 juga masih bisa. Jadi ada lembaga internasional yang kerjasama sama kami. Nah, namanya Smile Trend. Smile Trend ini yang nanti akan mengoperasi dia. Biayanya aku punya biayanya. Ki Candy Foundation punya dana. Benih Baik juga punya dana. Jadi dengan Benih Baik sekarang, aku banyak membantu anak-anak kayak di Cilongo. Itu ada anak yang tiba-tiba tangannya begini. Udah diperiksa di rumah sakit di Jogja, dokter masih periksa darah apa segala. Aku bilang gini,
berapa dana yang dibutuhkan, disebutkan angkanya kalau operasi, kalau ini, udah benih baik yang bayar. Jadi kami punya dana Untuk itu ya, membantu masyarakat. dompet siaga. Iya. Kami berteman sama Dokter Dito di Brebes. Ini anak muda hebat sekali. Dia praktek di sana. 90 pasien tiap hari dia layani. Masya Allah. Nah, dia yang termasuk bantu Pak Hussein waktu stroke di Cina. Karena kebetulan dia lagi sekolah di Cina. Oh, pas ketemu Sering di datang ke rumahku di Langgeng Langgeng Sari. Sari. Iya. Nah, dia itu ngasih aku banyak sekali pasien anak-anak jantung bocor, nggak punya anus, kanker otak, apa segala macam. Nanti di Jakarta aku yang urus, dapat BPJS. Siap. Tetapi untuk akomodasi, transportasi dan lain-lain Iya. kita ambil alih. Dan aku sekarang gitu ya? dekat sama Dito, dekat sama Kepala BPJS Kesehatan. Aku bantu hampir 6 tahun BPJS Kesehatan ketika yang dulu. Oh, sebelum ini Iya. peraturan baru ini. Jadi kayak gitu-gitu menjadi bagian dari pekerjaanku. Nah, dalam konteks itu aku bilang, aku selalu beradaptasi karena Blue Ocean dan Red Ocean tadi adalah sebenarnya untuk membuat kita selalu memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, di dalam konteks itu aku melihat ketika sampai di Banyumas, kan cita-citanya pensiun, mau melukis, malah banyak pekerjaan. dengar musik, Iya. cita-cita yang sampai hari ini mungkin masih jauh. Tetapi apakah aku bahagia? Bahagia. Nah, dengan itu aku lihat anak-anak kayak Who Moved My Cheese. Itu membuat aku juga beradaptasi pada perubahan. Nah, banyak sekali anak-anak muda. Maaf, aku juga ketemu dosen-dosen atau pejabat-pejabat di sini atau di berbagai daerah yang masih tenggelam dengan kebanggaan masa lalunya. Dan dia tidak siap menghadapi bahwa semua itu sudah berubah. Jadi apa yang dia banggakan zaman dulu itu udah usang. Iya. Tapi Masanya dia nggak lewat ya, Bang? nggak bisa terima dia. Dia mau mengejar masa kini nggak mampu. Jadi dia bercerita tentang masa lalu aja, membosankan. Dan dia kemudian nggak kemana-mana. Nah, daripada mendengarkan itu, lebih baik dia harusnya melihat apa yang akan terjadi ke depan. Aku coba beradaptasi. Jadi sekarang ini bukan siapa yang pintar yang akan sukses. Siapa yang banyak tapi berbuat. siapa yang bisa beradaptasi Dan pada perubahan. berdampak gitu ya. Dan berdampak tentu. Ya, hidup kita kan harus begitu. Hidup hanya sekali. Karena itu hidup kita harus berarti kan. Jadi aku selalu bilang, tanam kebaikan selagi kita masih punya kesempatan. Emangnya kita tahu kapan Tuhan akan memberikan kita kehidupan ini? Sampai kapan? Rahasia Nggak Allah. tahu. Iya. Jadi anggap aja besok ini akan selesai hidup kita, jadi berbuat baik setiap hari sebelum hari akhir kita. Sebelum kita dipanggil yang Maha Kuasa ya, kita terus. Makanya aku pakai gini. Jadi kalau dipanggil Tuhan aku nggak dengar. Oh, itu Ditutupin. ini asal usulnya, ini asbabun nuzulnya pakai itu ya. Tapi itu rahasia Enggak, Tuhan. iya, Tapi betul. selama kita masih hidup, Iya. kita harus berdampak. Betul. Tapi satu lagi Bang Andi, nih saya melihat ya Bang Andi kan benang merahnya nih dari perjalanan hidup Bang Andi ini ya. Semuanya kan kembali kepada buku nih tadi sejak awal tadi ya. Apakah boleh dikatakan bahwa kecintaan Bang Andi terhadap literasi itu lahir dari pengalaman masa kecil tadi? Tentu. Pertama, orang tuaku. Orang tua yang mendorong aku untuk membaca. Aku nggak tahu. Satu hal lagi. Jadi satu hari guruku namanya Bu Ana di kelas 4, dialah orang yang pertama menemukan talentaku sebagai jurnalis. Oh, gitu. Dia bilang, karena aku kalau bahasa mengarang itu nilainya 9, 10, 9, 10. Jadi kalau dulu buatlah cerita dengan melihat gambar di atas ini. Dulu zaman dulu itu sumber ada di narasi. buku. Iya. Temanku bilang, ini Pak Guru sedang mengajar, anak-anak mendengarkan, bel berbunyi, anak-anak istirahat. Nggak bisa Selesai. improvisasi. Aku tidak, adalah seorang anak Oh iya. yang bercita-cita menjadi guru panjang, terus jadilah dia guru panjang, kemudian dia dicintai oleh anak-anaknya panjang, itu bisa sampai 10 halaman. Masya Allah. Nah, dari situ guruku Bu Ana ini bilang, Andi, kamu punya bakat, pekerjaan yang paling cocok jadi wartawan. Aku dengerin dulu hartawan. Hartawan, jadi Aku tanya ibuku apa itu hartawan, orang yang punya duit banyak. Nah, setelah ibuku tahu bahwa ada pekerjaan yang namanya wartawan, ibuku cari tahu dan akhirnya dia berlangganan koran. Korannya namanya Suara Karya. Oh iya, saya masih ingat juga itu. Itu pun dia nggak mampu beli langganan yang harian. Dia langganan mingguan boleh. Jadi hanya 4 kali koran itu datang ke rumahku.
Dan aku kaget, aku bilang, koran. Kenapa koran? Ibuku bilang, kamu mulai harus biasa baca koran. Ini adalah pekerjaanmu yang akan datang, ibuku. Nah, dari situ panjang, aku selalu mencintai. Kemudian aku membeli buku, dan aku percaya kekuatan buku. Sehingga kalau datang ke rumahku di BSD, aku punya perpustakaan. Datang ke rumahku di sini, udah pernah ke rumahku belum? Udah kemarin. Buku-buku sesaja. Yang di bawah itu ya, Bang? Mau bawa atas. Kalau yang semua. atas kemarin, oh iya, yang untuk diskusi kemarin. Diskusi kan buku-buku itu sepanjang rak. Iya. Di bawah rumahku buku-buku. Di kamar mandi buku. Di mana-mana buku. Bukuku banyak sekali. Nah, kenapa? Kapan aja aku merasa, wah ada sesuatu yang menarik, tapi aku belum pernah baca. Aku cari bukunya dan seterusnya. Nah, aku ini duta baca Indonesia. Oh, tahun berapa ya, Bang Edi ya? Aku menggantikan Tantowi Yahya. Wow. Dan waktu aku pikir aku udah selesai 5 tahun, ternyata bilang, Bang, bukan berarti itu aku digantikan Najwa Shihab. Jadi kita boleh mengusulkan, dan aku mengusulkan Najwa, Nana Shihab. Nana kemudian sekarang ini siapa yang, maaf tangannya nih cacat. Ini orang hebat juga. Jadi aku ini sama Mas Imam Prasojo, kita bawa buku-buku sampai ke Ternate. Nah, mereka anak-anak muda bangun perpustakaan, terus aku datang dulu. Hampir setiap hari aku keliling ke desa-desa, ke daerah-daerah untuk berbagi buku. Aku bawain, kirim buku, apa segala macam aku kirim. Kerja sama ya? Karena aku berpikir, kalau aku bisa, ya, artinya dalam konteks kehidupan yang lebih baik, aku berhasil, aku yakin anak-anak di daerah juga harusnya bisa. Begini, di daerah ini pesan buat orang tua. Betul. Banyak orang tua yang mungkin pendidikannya tidak tinggi, kemudian secara ekonomi dia juga kurang berhasil, lalu menganggap bahwa anaknya tidak akan juga bisa lebih daripada dia. Udahlah nak, ketika anaknya bilang pengen jadi dokter, udahlah nak, kita orang miskin, ibumu nih cuma lulusan SD, bapakmu juga cuma SMP, jangan mimpi terlalu tinggi. Nah, di Kikendi nggak ada cerita. Di Temanggung si Nanang Angon Kambing aja jadi dokter dan sekarang ngajar di UGM. Dan banyak cerita-cerita seperti ini. Nah, artinya apa? Tukang becak yang dulu bawa anaknya wisuda, sekarang anaknya itu ngajar di Inggris. Udah S3 sekarang ini. Doktor dia. Padahal anak tukang becak. Jadi nggak boleh orang tua membatasi mimpi anaknya. Dia harus mendorong, nak, kamu pasti akan bisa lebih hebat dari orang tuamu. Orang tuamu SD, orang tuamu SMP, kamu harus jadi dokter. Dan itu aku angkat. Tukang jamu, 2 perempuan tukang jamu, aku angkat cerita. Anaknya jadi dokter dan punya 3 atau 4 paten di Jepang. Bayangkan, anaknya tukang jamu. Karena tukang jamu ini merasa dulu, dia dianggap karena perempuan, udah Nduk, kamu ngalah, bapakmu cuma punya uang segini buat anak laki-laki. Dia marah. Aku perempuan punya hak yang sama harusnya. Dia bilang, nanti kalau aku punya anak, tak sekolahin setinggi-tingginya. Dia tetap jual jamu, tapi anaknya dokter di sana. Di Boyolali ada cerita juga panjang nih, 2 perempuan yang didorong ibunya masih dagangan di pasar. Anaknya bilang, Bu, udah aku sekarang mampu. Enggak, nak. Ibu akan merasa berguna, bermanfaat ketika ibu bekerja. Itu kan nilai. Betul. Aku ketemu Lim Silyong juga, orang paling kaya di Indonesia pada zaman itu. Om Lim udah kaya raya seperti ini, udah jadi konglomerat. Untuk apa lagi bekerja? Kayaknya ngoyo, kayaknya nggak puas-puas. You salah. Kalau I berhenti bekerja, I mati. Jadi ada orang yang memang bekerja karena dia merasa ada manfaat dalam hidup dia. Pak Yahya, ini nasihat buat anak-anak muda. Dia bilang anak-anak muda sekarang mau fire lah, mau retired early, mau pensiun dini, cari uang sebanyak-banyaknya sekarang, habis itu pensiun, hura-hura nikmati hidup. Egois. Saya ini kalau dilihat kekayaan saya semua udah terbuka, harusnya saya bisa menikmati hidup saya tanpa kerja.
Tapi saya tidak egois. Kalau saya masih bekerja, saya masih bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Kalau kalian berhenti mau menikmati hidup, kalian tidak memberikan kontribusi untuk membangun lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi kamu harus berusaha, kamu bekerja supaya orang lain bisa dapat manfaat dari apa yang kamu kerjakan. Betul. Jadi itu soal nilai. Dan jangan lupa, aku punya teman, dia pensiun dini, udah kaya, dia bilang cukup 6 bulan, habis itu dia bosan. Jadi ketika kita bekerja keras, ada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hari Sabtu dan Minggu dan hari libur itu nilainya tinggi ketika kita bekerja. Iya. Ketika kita pensiun, kita menikmati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 2 bulan, 3 bulan, asik ya nggak kerja, tapi duit tetap ada. Habis itu bosan, merasa nggak berarti, bukan soal popularitas, soal ini, tapi bekerja itu sebenarnya menyenangkan. Sesuatu, tapi pilihan ya. Iya. Kita bekerja, kita memilih, itu bagus daripada kita nggak bisa memilih, kita bekerja dan frustrasi. Bukan itu. Maksud aku cerita ada masa pensiun, kita punya uang cukup, kemudian kita bisa memilih pekerjaan apa yang kita mau lakukan tanpa terpaksa. Dan yang paling penting, kita putuskan mata rantai sandwich generation. Jadi aku bilang sama anak-anak, kalian nggak usah mikirin ayah ibu. Ayah ibu sudah punya tabungan, tapi kalian jangan ganggu kami. Nah, Saya kasih kebebasan juga. iya, kalian uangnya itu buat anak-anak kalian. Jadi nggak usah bantu orang tua. Oke. Wah, itu nanti durhaka. Oh, nggak ada. Kami yang bilang bahwa kalian nggak usah bantu. Banyak orang merasa bahwa orang tua aku sudah menghidupi aku, membesarkan aku. Harus balik. Saatnya aku berbuat baik, membayar Gitu ya. budi Bagus. orang tuaku. Aku bilang enggak. Kamu membayar budi dengan bayarin anak-anakmu, sekolahkan mereka sebaik mungkin, kasih makan sebaik mungkin. Ayah dan ibu sudah cukup. Karena kami punya pikiran, kita nggak boleh mengganggu anak-anak kita. Begitu. Luar biasa ini Bang Biasa Andi. di luar. Biasa di luar. Jadi artinya mungkin sedikit spill nih. Sekarang zaman AI nih, artificial intelligence. Nah, buku ini terancam nggak nih nanti? Tidak, aku kan ketemu sama Stella. Ini adalah wakil Kementerian, menteri. Wakil Menteri. Kami diskusi di Universitas Kalimantan, itu apa ya, lupa aku ya. Unmul. Ada Unmul, ada Bukan. Universitas Negeri di Kalimantan. Pontianak. Lupa aku ya. Oke. Sorry, soalnya aku terlalu sering ke Ya, kampus-kampus. ke Kalimantan juga ya, ke Balikpapan, kadang-kadang Samarinda, jadi aku agak lupa ini. Nah, aku bilang sama Bu Stella nih, Bu Stella, era AI ini akan mengakhiri anak-anak muda yang membaca. Dan kemudian banyak sekali menggantikan. Kan anak-anak ini kalau terjebak untuk memanfaatkan AI, jadi mereka pokoknya nanya AI, dan akhirnya mereka tidak memanfaatkan kemampuan dia untuk berpikir, terutama critical thinking. Nah, Bu Stella bilang enggak, itu mesin. Mesin itu dikendalikan oleh otak manusia. Selain nanti kalau Jack Ma bilang soal empati hati itu yang nggak dimiliki oleh teknologi. Tapi kita bicara spesifik apakah ini nanti akan menggantikan buku. Bedakan ya, ini buku tidak tergantikan. Tinggal buku, ini buku elektronik, e-book atau buku kertas. Yang cetak. Walaupun aku kemarin ketemu Mas Lilinya Yakob Utama, anaknya Yakob Utama, dia cerita, Mas Andi, buku-buku kertas sekarang lagi naik lagi. Anak-anak muda sekarang sudah mulai menyukai buku kertas lagi. Jadi ini nyetak kertas banyak nih, gitu lah. Buku-buku mulai hidup kembali. Nah, tapi anggap aja sekarang tergantikan oleh e-book. E-book ini ditantang oleh sebenarnya kemudahan kita mendapatkan informasi di media sosial. Jadi anak-anak sekarang ini tidak membaca secara mendalam, terlalu dangkal. Scrollingnya. Iya, cepat sekali baca Versi pendek-pendek. scroll. Mereka begitu panjang sedikit udah nggak mau. Ini bahayanya karena mereka bahasa gambar, bahasa tutur di media sosial. Tetapi menurut Bu Stella, begini, Pak Andi, saya itu kalau lihat orang itu dari bagaimana cara dia membuat surat, mengirim surat, menulis surat. Jadi begitu saya baca 1-2 paragraf aja saya udah tahu ini orang tidak banyak menggunakan pemikirannya sendiri. Jadi saya itu tahu orang yang betul-betul memanfaatkan pemikiran sendiri itu dari bahasa tulis dia.
Nah, dari situ saya tahu bahwa dia bisa mengendalikan teknologi itu sendiri. Sekarang kan bahkan prompt ditawarkan aja. Bahkan sekarang ada agent AI itu yang kita nggak usah mikir, nggak usah bikin, belajar. Iya. Jadi buku sehari, bahkan 10 menit ya. Semua itu pemikiran AI aja. Iya, ngeprom. Bikin lagu pun bisa, bikin apa bisa. Tetapi Rohnya perintah itu datangnya kan dari manusia. Kalau kita perintahnya jelas berdasarkan pemikiran kita, outputnya akan bagus sekali, optimal sekali. Kita bilang, tolong bikinin aku cerita pendek mengenai percintaan 2 orang di Banyumas. Dengan hitungan. Saya membayangkan ada 2 anak desa dengan karakter ini, karakter itu. Mereka bertemu di mana, kemudian jatuh hati, dan mereka dan seterusnya. Itu hasilnya beda sekali dengan perintah-perintah dangkal. Dari prompt, ya. Nah, akhirnya kembali kepada diri manusia. Apakah dia memang mampu untuk mengendalikan teknologi itu dengan baik? Itu nanti kembali pada manusia atau individu-individu. Jadi, menurut dia tidak tergantikan juga. Teknologi, ya robot, kan. Pekerjaan-pekerjaan clerical yang akan tergantikan. Ya, betul, ya. Maaf, di pintu-pintu parkiran itu sekarang teknologi. Pakai IT semua. Robotisasi itu menggantikan orang-orang pabrik yang skrup tiap hari nyekuk. Kayak aku dulu STM ngikir aja. Yang aku bilang ini apa masa depanku ini kalau ngikir. Karena begitu tamat ST ngikir. Kemudian di STM masuk pertama kali kelas 1, datanglah anak SMP masuk, anak SMAP masuk, sekolah menengah ekonomi pertama. ST. Nggak, ST sudah yang hebat. SMP kan, iya kan. SMP kan umum. Iya. Harus ngulang lagi, belajar ngikir lagi, karena ada anak-anak baru yang nggak bisa ngikir. Iya. Aku yang udah 3 tahun ngikir lagi. Tetapi begini, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu jangan dianggap sepele. Karena aku merasa kenapa orang lain cepat putus asa, cepat berhenti sebelum berhasil, karena mereka tidak terlatih, tidak ada proses itu tadi. Aku terbiasa dengan proses. Jadi aku bilang ngikir yang tidak ada manfaatnya dulu, itu membentuk kepribadianku, cara berpikirku, bahwa sebelum itu sampai pada titik keberhasilan, aku akan terus melakukannya. Gagal, kan itu selalu gagal, kadang-kadang sudutnya diukur lagi, aduh kurang 1 mili, disuruh ulang. Hanya 1 mili, jadi kita sangat hati-hati begitu mendekati ukurannya. Nah, itu terbiasa presisi, terbiasa determinasi, terbiasa untuk bertahan, untuk harus selesai. Walaupun gagal di tengah jalan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam sekolah itu jangan matematika. Kita anggap matematika itu ujungnya apa ya? Tapi sekarang kalau kita lihat semua dasarnya itu kuat di matematika untuk mengenali teknologi digital yang kita kenal sekarang. Nah, jadi siapapun orang tua, nasihatku, jangan menutup mimpi anak-anak kita. Ya, kalau di desa-desa kadang-kadang udahlah paling banter jadi supir, paling banter jadi security. Bukan berarti pekerjaan itu nggak berharga, bukan. Tetapi kan anak-anak punya mimpinya sendiri, jangan ditahan di situ karena orang tuanya takut pada mimpi yang terlalu besar. Bung Karno bilang apa? Mimpilah setinggi langit, ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya kita mimpi setinggi-tingginya, kalau meleset ya nggak sampai dasar lah. Kita masih ada di atas, karena kita punya mimpi besar. Nah, orang tua harus itu. Guru juga nggak bisa cuma mengajar, dia kan mendidik. Banyak guru frustrasi, karena anak-anak sekarang kurang ajar, melawan orang tuanya. Kalau dia bentak anaknya, orang tuanya datang, polisi datang. Banyak guru bilang, udah terserahlah. Kami hanya mengajar, kami tidak mau mendidik. Karena udah putus asa. Jangan. Guru ini kayak guruku Bu Ana yang aku angkat kisahnya di Kikendi. Kemudian aku menemukan dia kembali 4 tahun aku mencari. Nah, aku bilang. Itu guru waktu di SD kelas 4 di Malang. Malang ya? Di Malang ya? Sekarang masih ini? Jadi guru ini, Pak Bu Ana ya? aku cari ketika aku sukses. Ini agak panjang, jadi nggak apa-apa nanti dipotong. Ketika aku mulai jadi pemimpin redaksi Metro TV, aku bilang, Tuhan luar biasa sekali ya. Aku ini anak STM. Sekolah 3 tahun drop out. Sekarang aku bisa berada di puncak sebagai pemimpin redaksi dengan anak buah yang 2 dosenku. Kemudian yang lain itu anak-anak lulusan internasional luar negeri, doktor bahkan ada ini. Aku ini anak STM. Kok bisa? Aku harus berterima kasih kepada siapa? Tuhan udah pasti. Ibuku udah meninggal, bapakku udah meninggal, kakakku yang aku ngenger udah meninggal.
baru aku bilang ada satu orang yang menemukan bakatku, talentaku dulu ketika SD, Bu Guru Ana. Tak cari, 4 tahun baru ketemu. Singkatnya aku bilang sama istriku, karena kehidupannya susah, jualan kue dia. Masih di Malang? Malang. Aku bilang sama istriku, bolehkah aku menyantuni dia seumur hidup? Wah, harus. Kata istriku, harus. Maka sejak itu kami menyantuni dia. Udah, ibu nggak usah kerja lagi. Tak beliin TV supaya nonton Ki Candy. Udah, tak santunin. Pokoknya setiap bulan nggak usah jualan kue. Aku yang menghidupi dia. Nah, sekian tahun kemudian meninggal. Tetapi dia punya saudara kembar, namanya Bu Suci. Guru kelas 4 SD, Bu Sucinya guru 4B, yang ini 4D. Aku kenal, karena aku mengidolakan guruku itu. Cantik waktu itu, mata keranjang waktu kecil aku. Nah, terus ya cantik dan pintar dan baik. Bahkan ketika aku ketahuan jatuh hati sama teman sekelas, aku ingat persis adegan itu, semua teman-teman, wah Andi pacaran namanya, kayak gitu kan, anak kecil kan, dilaporin ke guru. Bu, ini Andi Noe pacaran namanya Sim. Andi Noe pacaran sama namanya Sim. Stop. Sekarang Sim, Andi maju. Aku kira dia mau dihukum. Wah, semua teman udah siap-siap, wah asik dihukum Andi Noe pacaran, masih kecil kan. Bu guru bilang, Andi, apa betul kamu suka sama Sim? Wah, aku mau ngomong apa? Oh, buktinya aku udah nulis nama dia di tepakku. Tepak itu tempat pensil. Aku akhirnya mengangguk. Oke, jadi kamu suka ya? Sim, kamu suka nggak sama Andi? Dia mengangguk juga. Ya sudah, mereka saling suka. Kenapa kalian yang ribut? Ayo, kembali duduk lagi. Itu surprise buat aku. Nah, aku mencintai guruku itu, sehingga ketika dia sudah mulai tua dan masih susah hidupnya, aku bilang aku bantu. Nah, ketika dia meninggal, jadi sebelum meninggal dia bikin video berterima kasih. Setelah meninggal, aku bilang sama istriku, kita boleh nggak berhentiin? Kita sekarang alihkan ke Bu Suci sampai hari ini. Sampai hari ini. Luar biasa. Gitulah. Terus berlanjut ya, kebaikan itu guru kita kan tanpa tanda jasa ya, istilahnya mendidik kita dari tidak bisa menjadi bisa lah gitulah. Karena itu aku selalu bilang sama guru-guru, mungkin Bu Guru kan melihat terlalu banyak anak, jadi nggak mengenal satu-satu. Tapi anak-anak melihat guru hanya satu figur. Jadi kata-kata itu harus terucapkan dengan baik, yang merupakan doa. Dan guru-guru itu paling bisa melihat talenta anak-anaknya. Nah, guruku melihat talentaku dan dia orang pertama bilang, aku pekerjaan yang paling cocok jadi wartawan. Sejak itu aku ingin sekali menjadi wartawan. Karena itu aku bilang, aku ingin mati juga sebagai wartawan, karena itu aku tidak mau mengotori profesi ini. Aku termasuk yang tidak pernah terima amplop, tidak pernah meres orang, tidak pernah memanfaatkan profesi walaupun aku sudah pemret ini, powerful. Dan aku memberhentikan banyak sekali anak buahku gara-gara urusan amplop-amplop ini. Tanya aja di Metro maupun di media, aku orang yang paling kejam. Karena menurut aku ini profesi yang harus terhormat. Gitu Bukan hanya soal lepas uang, dari realitas bahwa banyak juga yang susah hidupnya, bahwa harus menerima kenyataan, tapi aku merasa ini profesi yang tidak akan pernah aku tinggalkan dan sampai mati akan aku jalani. Karena itu jangan aku kotori. Gitu kira-kira. Sampai hari ini ya mudah-mudahan ke depan juga tidak. Amin. Semua tahu bahwa aku orang yang keras pada prinsip itu. Bukan hanya bad news, good news ya. Kan gitu wartawan ya. Good news is also news. Oke, Bang Andi. Saya lihat tadi dari perjalanan tadi intinya ada manjada wajada ya. Manjada wajada. Ini gara-gara manjada, aku angkat cerita manjada wajada. Ada ceritanya? Ada. Ada. Negeri Lima Menara. Ketika nanti aku angkat yang penulisnya ini Ahmad Fuadi, dia lulusan Gontor, dan kemudian aku ajak dia keliling dengan filmnya Lima Menara itu. Di situ manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses. Dia akan berhasil. Kayaknya nanti seri kedua ini. Oh, 10 dong. Oh, 10 insya Allah. Itu baru cerita sedikit. Oke, luar biasa nih. Terima kasih. Bercanda. Ini Bang Andi. Sama-sama.
telah mengingatkan kita semua ya bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari perjalanan, gitu ya. Bahwa satu buku ya mampu membuka jendela dunia. Satu guru jadi mampu mengubah arah kehidupan. Dan satu orang tidak menyerah mampu menginspirasi jutaan manusia. Beliau insya Allah terus akan akhir hidupnya tadi sudah dikatakan ya selalu bisa berdampak untuk masyarakat beliau, Bang Andi. Dan semoga perbincangan hari ini menjadi cahaya bagi banyak generasi muda Indonesia. Saya Dr. Renha, saya sampai ketemu lagi nanti di episode lain dan selalu menginspirasi untuk masyarakat. Belajar dari sang inspirator Bang Andi F. Noya. Terima kasih Bang Andi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.